Meskipun terdengar aneh, menjadikan Rasul Paulus sebagai penipu mungkin adalah satu-satunya cara bagi kaum muslim untuk membela Muhammad. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa Isa adalah Nabi Muslim yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan Islam. Maka, ketika kita melihat ajaran Isa dalam Perjanjian Baru dan menemukan bahwa ia berkata bahwa ia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang lain, dan bahwa ia akan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, dan bahwa dialah yang akan membangkitkan orang mati pada kebangkitan terakhir, serta menjadi hakim terakhir atas seluruh umat manusia. Kita harus bertanya, mengapa ini terdengar sangat berbeda dari Islam? Jawaban yang jelas adalah, kaum muslim tidak ingin mengambil jalur itu, jadi mereka harus menyalahkan seseorang atas rusaknya ajaran Isa. Di tingkat masyarakat umum, kaum muslim sering mengatakan bahwa ajaran Isa dirusak dalam konsili Nisea atau semacamnya. Tapi siapapun yang tahu sedikit saja tentang sejarah Kristen, tahu bahwa keyakinan tentang kematian, kebangkitan, dan keilahian Isa semuanya bisa dilacak kembali ke abad pertama. Jadi, kecuali teman-teman muslim kita ingin kita percaya bahwa Konstantinus membangun mesin waktu dan kembali ke abad pertama untuk merusak kekristenan, maka penjelasan ini tidak akan berhasil. Jadi kaum muslim memerlukan kerusakan besar-besaran pada doktrin Kristen dasar di abad pertama. Namun ada masalah di sini. Mereka tidak bisa menyalahkan Isa karena merusak pesan itu. Ia adalah Nabi Islam. Mereka juga tidak bisa menyalahkan para rasul asli Isa karena Al-Quran mengatakan bahwa mereka adalah muslim yang baik. Jadi, kaum harus mencari seseorang di abad pertama yang bukan Isa dan bukan salah satu dari rasul aslinya, tetapi cukup kuat untuk menaklukkan semua pengikut sejati Isa dan merusak kekristenan seperti ini. Orang terdekat yang bisa ditemukan oleh para apologet muslim adalah Rasul Paulus. Jadi, mereka menyebut Paulus sebagai penipu dan menyalahkannya atas kerusakan kekristenan, dengan harapan itu akan membantu mereka menyelamatkan Muhammad. Namun sebelum kita menuding Rasul Paulus, ada 10 fakta yang perlu kita ingat. Pertama, Paulus adalah seorang cendekiawan brilian yang sangat menguasai kitab Perjanjian Lama. Filsuf ateis abad ke-20, Anthony Flew, berkata bahwa Paulus jelas memiliki pikiran filosofis kelas 1. Ketika gubernur Romawi Festus keberatan terhadap klaim Paulus, ia tidak bisa berkata, "Paulus, kamu bodoh." Ia hanya bisa berkata, "Paulus, banyaknya ilmumu membuatmu gila." Menjadi cendekiawan hebat tidak menjamin kebenaran, tetapi karena Isa mengklaim menggenapi nubuat Perjanjian Lama, pengetahuan tentang isinya tentu sangat membantu, terutama jika kamu bisa mengevaluasi isinya. Kedua, Paulus adalah sezaman dengan Isa dan menguasai semua bahasa yang relevan untuk mempelajari ajaran Isa. Jika kamu ingin mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang seseorang, sangat membantu jika kamu berasal dari generasi yang sama, berada di negara yang sama, dan menguasai bahasa aslinya. Jadi Paulus berada di posisi yang sempurna untuk mempelajari sebanyak mungkin tentang Isa. Ketiga, Paulus menerima wahyu langsung dari Isa. Paulus tidak sekadar memutuskan menjadi rasul suatu hari. Ia dipilih oleh Isa Al-Masih yang menampakkan diri kepadanya dan mengubah hidupnya selamanya. Mengapa Isa secara pribadi memilih seseorang yang akan merusak pesannya? Keempat, Paulus menguji wahyu-wahyunya. Paulus cukup pintar untuk tahu bahwa banyak orang mengira mereka mendapat wahyu dari Tuhan, padahal tidak. Jadi, setelah menerima wahyu dan memberitakan Injil, ia pergi ke Yerusalem dan menyampaikan Injilnya kepada para rasul asli Isa untuk memastikan bahwa ajarannya selaras dengan Injil Isa. Pesan Paulus dikonfirmasi oleh para rasul Isa. Kelima, sebagai orang Farisi, Paulus sangat terobsesi dengan pelestarian dan penyampaian tradisi otoritatif. Paulus menggambarkan hidupnya sebagai orang Farisi dengan berkata, "Aku melebihi banyak teman sebangsaku dalam hal kemajuan dalam agama Yahudi, sangat fanatik terhadap tradisi leluhurku." Obsesi Paulus terhadap tradisi tidak hilang saat ia menjadi Kristen. Ia hanya mengganti sumber otoritasnya. Sebagai orang Farisi, ia akan mewariskan tradisi yang ia terima dari rabi yang dihormati. Sebagai orang Kristen, ia mewariskan tradisi yang ia terima dari para rasul Isa. Jadi gagasan bahwa Paulus yang dilatih seumur hidupnya untuk menjaga dan menyampaikan tradisi otoritatif dengan sangat hati-hati, tiba-tiba menciptakan kekristenan dari pikirannya sendiri tanpa menghormati ajaran Isa dan para rasulnya, bertentangan dengan semua yang kita tahu tentang latar belakang Paulus. Keenam,
Sejarah mendukung pandangan Paulus tentang Isa, dimanapun kita bisa menguji klaimnya. Bahkan jika kita mengambil pendekatan kritis terhadap sejarah Isa, ada beberapa fakta yang dapat kita pastikan. Misalnya, Isa melihat dirinya sebagai pembawa kerajaan Allah, menganggap dirinya sebagai Mesias, mengaku sebagai anak Allah, mati di salib, dan para pengikutnya yakin bahwa ia menampakkan diri kepada mereka setelah bangkit dari kematian. Ini adalah fakta-fakta yang bisa kita pelajari melalui penyelidikan sejarah, dan ini semua selaras dengan apa yang dikatakan Paulus tentang Isa. Ketujuh, Paulus mengalami penganiayaan berat atas pesannya dan tidak pernah mundur. Kaum Muslim suka menunjukkan bahwa Muhammad dianiaya di Mekah, dan itu benar. Tetapi penganiayaan yang dialami Muhammad ibarat liburan di Hawaii jika dibandingkan dengan cambukan, penjara, kapal karam, dan dirajam batu yang dialami Paulus. Ini penting karena semakin kamu dianiaya, semakin kamu punya alasan untuk berpikir ulang. Apakah itu benar-benar wahyu dari Tuhan? Aku perlu mempertimbangkannya karena ini sangat mahal harganya. Keteguhan Paulus di tengah siksaan dan kematian menunjukkan bahwa ia jelas tidak berbohong tentang wahyunya, dan bahwa pengalamannya dengan Isa yang bangkit sangat meyakinkan baginya. Kedelapan, Rasul Paulus melakukan banyak mukjizat selama perjalanan misinya, termasuk menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir, dan bahkan membangkitkan seorang pemuda bernama Eutychus dari kematian. Hidup Paulus begitu penuh mukjizat hingga orang menyentuhnya dengan kain, membawa kain itu ke orang sakit, dan orang sakit itu disembuhkan. Paulus begitu terkenal dalam mengusir setan, hingga para pengusir setan mencoba mengusir setan dengan berkata, "Aku memerintahkan kamu keluar dalam nama Isa yang diberitakan oleh Paulus." Mengapa Allah memberikan kekuatan seperti itu kepada Paulus jika Paulus sedang merusak Injil? Kesembilan, Paulus menjalani hidup yang sangat bermoral. Sebelum menjadi Kristen, ia dianggap tak bercela menurut hukum Yahudi. Ini bukan berarti ia tanpa dosa, tetapi tidak ada yang bisa menuduhnya melanggar Taurat. Satu-satunya hal yang bisa dikritik darinya adalah kekerasannya dalam upaya menghancurkan gereja Kristen. Tapi itu sebelum ia bertobat. Setelah pertobatannya, Paulus sepenuhnya menolak kekerasan dan mempromosikan kasih sebagai kebajikan utama Kristen. Jadi, jika kita tahu bahwa Paulus adalah orang yang sangat bermoral dan saleh, masuk akalkah menuduhnya sebagai penipu jahat? Kesepuluh, dan ini khusus untuk teman-teman Muslim kita, Allah mengonfirmasi keandalan Paulus. Dalam surah As-Saff ayat 14, Allah berfirman bahwa ia menolong para pengikut sejati Isa, hingga mereka menjadi yang unggul atas mereka yang menolak Isa. Dalam tafsirnya atas surah As-Saff ayat 14, Yusuf Ali menyebut bahwa Allah menolong orang Kristen, hingga mereka menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi. Tetapi orang Kristen yang menyebar ke kekaisaran Romawi adalah yang disebut kaum Muslim sebagai Kristen Pauline. Jadi, apakah Allah menolong umat Kristen yang salah? Salah satu mufasir Muslim yang paling dihormati sepanjang masa, Qurtubi, berkomentar tentang surah As-Saff ayat 14 sebagai berikut. Dikatakan bahwa ayat ini diturunkan tentang para Rasul Isa, semoga keselamatan dan berkah tercurah atasnya. Ibnu Katsir menyebut bahwa di antara Rasul dan murid yang diutus Isa untuk berdakwah adalah Petrus dan Paulus yang pergi ke Roma. Ini adalah ulama Muslim yang mengatakan bahwa Paulus diutus oleh Isa. Sejarawan Muslim At-Tabari juga setuju dengan riwayat ini. Ia menulis, di antara Rasul dan pengikut yang datang setelahnya adalah Rasul Petrus dan Paulus yang merupakan pengikut dan bukan Rasul. Mereka pergi ke Roma. Mengapa para mufasir Muslim yang dihormati mencantumkan Paulus di antara saksi sejati Isa yang berdakwah di Roma? Alasannya adalah karena banyak mufasir klasik Muslim mendasarkan pandangan mereka pada Al-Quran. Allah mengatakan bahwa ia mengutus Injil sebagai petunjuk bagi manusia dan bahwa ia akan melindungi para pengikut Isa. Maka, para mufasir ini menyadari bahwa menyebut Rasul Paulus sebagai perusak Injil sama saja dengan menghina Allah. Jika Allah mengirimkan Injil sebagai petunjuk dan berjanji melindungi para pengikut Isa, tetapi kemudian dikalahkan oleh Rasul Paulus, maka ini berarti Paulus lebih kuat daripada Allah. Jadi ketika orang-orang Muslim modern mengatakan bahwa rencana Allah digagalkan oleh Rasul Paulus, mereka sebenarnya tidak membuat Paulus terlihat buruk. Mereka justru membuat Paulus tampak lebih berkuasa daripada Tuhan mereka. Mengapa para penafsir Al-Quran tidak menyadari hal ini? Jika kita mengutip Qubi dan sejarawan seperti Tabari dan Haq, mengapa mereka menganggap Paulus sebagai murid Isa yang berwibawa?
Karena itulah kisah-kisah yang mereka dengar. Sudah diketahui luas dalam bidang tafsir Al-Quran bahwa ada masalah dengan Israiliyat, yaitu cerita-cerita yang berasal dari ahli kitab dan disebut Israiliyat seolah-olah semuanya berasal dari Yahudi. Tapi bahkan istilah itu sendiri menunjukkan bahwa umat Muslim tidak benar-benar paham tentang sejarah Kristen awal, siapa yang siapa, dan siapa yang mengatakan apa. Yang mereka lakukan adalah mengambil cerita-cerita dari orang-orang Yahudi dan Kristen dan memasukkannya ke dalam tulisan-tulisan mereka sendiri. Jadi mereka mendengar bahwa Paulus adalah murid Isa yang penting, dan mereka menerima itu begitu saja. Namun, ketika kita mempelajari secara rinci dan kembali kepada teks asli Al-Quran, Al-Quran sendiri tidak menyebut Paulus, tidak menyebutkan namanya, bahkan tidak menyebutkan nama-nama murid Isa lainnya. Jadi, ketika David membahas surah An-Nahl ayat nomor 16, ayat 14 kemarin dan hari ini, itu sebenarnya didasarkan pada penafsiran khusus atas ayat tersebut. Tapi, ketika dia mencoba membuktikan bahwa ayat itu salah, dan karena itu Allah salah, Muhammad salah, dan semua itu salah, dia hanya menggunakan satu penafsiran tertentu. Padahal prinsip yang sangat penting adalah, jika Anda ingin membantah suatu ayat baik dari Alkitab maupun Al-Quran, Anda harus membantah semua penafsiran yang masuk akal dari ayat tersebut. Syabir mengatakan bahwa para ulama Muslim menggambarkan Paulus sebagai pengikut sejati Isa, karena mereka tidak tahu banyak tentang sejarah. Bukan Al-Quran yang menyebut Paulus. Namun, menurut sebagian Muslim, ya, Paulus disebut dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Yasin ayat 13 hingga 16. Dan ceritakanlah kepada mereka perumpamaan tentang penduduk sebuah kota ketika para rasul datang kepada mereka. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang, lalu mereka mendustakan keduanya. Maka kami kuatkan dengan yang ketiga. Maka mereka berkata, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul kepadamu. Mereka berkata, kalian tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Tuhan yang Maha Pengasih tidak menurunkan apapun. Kalian hanya berdusta. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami benar-benar rasul-rasul kepadamu. Jadi ini adalah para rasul yang diutus. Dan kota yang dimaksud diduga adalah Antioquia. Kita menemukan dalam sumber-sumber Muslim, meskipun Ibnu Katsir tidak setuju, dia tetap mengutipnya. Nama-nama yang dikutip dalam tradisi Muslim tersebut adalah Syamun dan Yuhanna sebagai 2 rasul pertama, dan yang ketiga adalah Bulis. Dan kota itu adalah Antioquia. Jadi itu adalah Simon, Yohanes, dan Paulus sebagai para rasul terakhir yang diutus kepada mereka. Syabir mengatakan bahwa saya menggunakan satu penafsiran tertentu dari surah Asy-Syaff ayat nomor 61 ayat 14, dan saya harus membantah semua penafsiran alternatif dari ayat tersebut. Pertama, saya menggunakan penafsiran yang paling jelas dan alami dari ayat tersebut. Sekali lagi, sebelumnya Allah mengatakan kepada Isa bahwa dia akan menjadikan para pengikutnya lebih unggul hingga hari kiamat. Dan kemudian dalam 61 ayat 14, dia menegaskan bahwa dia telah melakukan hal itu. Dia menolong murid-murid Isa yang sejati hingga mereka menjadi yang paling atas. Namun menurut pandangan Islam, Allah menipu dan mengecoh orang-orang agar percaya bahwa Isa wafat di salib, lalu secara tidak sengaja membuat mereka percaya bahwa Isa bangkit dari kematian, dan kemudian pesannya diputarbalikkan. Dalam arti apa para pengikut Isa ini menjadi yang paling atas? Mereka semua melakukan syirik. Itu bukanlah posisi yang paling atas dibanding siapapun. Adapun penggambaran Al-Quran mengenai dukungan kepada para murid Isa, saya rasa kami sudah menjelaskannya secara panjang lebar, dan saya tidak mengerti mengapa David tetap bersikeras bahwa Al-Quran salah dalam hal ini. Al-Quran menyambut orang-orang Kristen apa adanya, dengan segala kekurangannya. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang Kristen, misalnya yang lahir setelah Konsili Nisea, karena mereka tumbuh dalam lingkungan di mana yang mereka tahu hanyalah konsep Trinitas. Isa adalah anak Tuhan. Maka, apakah Al-Quran akan menyalahkan orang-orang Kristen pada masa 300 tahun itu karena mereka tidak tahu apa-apa selain mengikuti ajaran orang tua mereka dan apa yang mereka di gereja? Al-Quran menerima mereka sebagaimana adanya, mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, dan melihat kebaikan di dalam hati dan tindakan mereka. Sekarang, Syabir mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah menguatkan para rasul Isa yang sejati dan menjadikan mereka yang paling atas. Meskipun para rasul ini pada akhirnya mengajarkan bahwa Isa adalah anak Tuhan yang ilahi, wafat di kayu salib untuk menebus dosa, dan bangkit dari kematian.
dan bahwa versi kekristenan inilah yang menyebar di Kekaisaran Romawi. Dan Schabir mengatakan, ya, Tuhan itu toleran akan hal ini. Tapi coba pikirkan, apa yang sebenarnya ditoleransi oleh Tuhan di sini? Ajaran bahwa Isa adalah anak Tuhan yang ilahi, wafat di salib untuk menebus dosa, dan bangkit dari kematian. Ini adalah hal yang sangat besar dan bertentangan dengan Islam. Dan untuk berpikir bahwa Tuhan tak begitu mempermasalahkan hal ini sampai Islam datang. Tapi bahkan dalam Islam, Tuhan digambarkan ikut andil dalam terciptanya kepercayaan akan wafat dan kebangkitan Isa. Namun, begitu pesan ini dilestarikan, bukan hanya Tuhan membiarkannya menyebar. Dia bahkan mengatakan bahwa dia menolong orang-orang Kristen itu hingga mereka menjadi yang paling atas. Jadi dia sebenarnya membantu mereka menyebarkan kepercayaan bahwa Isa adalah anak Tuhan.